orang yang mulia, orang yang soleh, soleha, terus otaknya tuh muter. Ini penipuan kepada Allah yang maha tahu segala isi hati kita. Sudah tidak zaman bagi orang yang mau lurus tauhidnya. Orang yang sibuk jaim karena dia menuhankan manusia. Jadi gimana dong, apa nggak boleh kita penampilan bagus? Siapa yang melarang? Apa nggak boleh kita punya mobil? Siapa yang melarang? Yang jangan itu jaim demi orang. Kalau Allah ngasih rezekinya, kita punya pakaian yang layak dipakai syar'i, pakailah. Saudara ingat ya, ini tuh dalam rangka berbuat kebaikan, memperbaiki diri dan berbuat baik, bukan untuk dituju orang. Jangan salah menafsirkan. Kalau gitu saya nggak akan pedulikan orang. Nggak ada pelajaran begitu. Ini amal soleh, bukan untuk orang. Jangan sampai gara-gara itu pas datang ke sini pakai kolor hijau misalkan, celana pendek sebelah, kaos kaki belang-belang, yang satu totol-totol, sepatu kiri dua-duanya. Saya tidak peduli omongan orang. Pelajaran siapa ini? Ini kan dalam amal soleh, hadirin. Amal soleh kita tidak ditujukan kepada makhluk, walaupun bersama makhluk, tapi hati ditujukan lillahi ta'ala. Itu mah enak. Saya ingat sekali nasihat guru saya, kalau ingin merasakan bahagianya hidup, lapangnya hidup, tenangnya hidup, bebaskan diri dari kemusyrikan sehalus apapun, bebaskan dari kemunafikan. Enggak usah jaim ingin dibagus-bagus, dikeren-keren, bagus aja. Nikmati kehidupan yang berbeda kalau kita benar-benar Allahus Somad. Cukup Allah satu-satunya pemberi, pelindung, penolong. Jangan ekspos, jangan suka ekspos, dipamer-pamerkan, apalagi dilebih-lebihkan. Ini tahap mujahadahnya begini aja dulu. Latihan untuk nggak usah pusingkan orang lain tahu atau tidak kebaikan kita. Bahkan kalau bisa sembunyikan. Saudara misalkan sudah jadi juara balap kelereng, tidak usah diumumkan. Tiap lihat kelereng saya juara, kata orang, siapa yang nanya. Yang sudah ke Mekah sudah diam. Jangan tiap lihat potret Ka'bah, nih saya di sini nih, saya pernah sholat di sini. Tanya hatinya apa tujuannya? Tujuannya pasti mau pamer dirinya udah pernah ke Mekah. Yang sudah sering umroh nggak usah dihitung. Pada waktu umroh ke-4 kali, kalau mau apa, mau berapa kali juga belum tentu diterima kok oleh Allah. Mau pulang anting ke Mekah seminggu sekali juga belum tentu diterima kalau tujuannya bukan Allah. Ayo, apalagi? Nggak usah apapun kalau nggak ada manfaatnya untuk orang, nggak usah diceritakan. Belajar rahasia. Nanti kalau ini kebaikan ini layak diketahui orang lain, Allah yang mudah mengatur segala urusan sehingga orang lain tahu tanpa kita jadi riya. Mudah Allah mudah sekali mengatur segalanya. Alam ini juga diurus oleh Allah mudah, yang begini rumitnya. Tubuh kita yang begini ruwet. Ini otak kita kan ruwet sekali nih. Di dalam batok kepala sebesar ini, di dalamnya ini kan begitu dahsyat, sehingga semua kegiatan ini terekam. Mata sudah terbelalak, ini seragam, matanya tegang, ketawa, kelihatan gigi, megang perut. Ini semua diperintahkan otak. Detik yang sama jantung berdetak, empedu, wah, darah mengalir. Ini begini rumit, beres nih oleh Allah.
Jadi nanti kalau kita takdirnya sudah bisa paham tentang bagaimana Allah mengurus diri kita, aduh, takjub tiada henti terhadap kemahasempurnaan pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia diurus, semua makhluk, pohon, semut, tikus, termasuk virus flu babi. Tenang aja, dan nggak tenang juga ada. Bagaimana menghadapi virus flu babi? Ya sudah, kita terus meminta tolong kepada Allah. Hakikatnya, syariatnya sempurnakan. Olahraga yang baik, minum air yang bersih dicampur. Saudara jangan sembarangan tertawanya nih ya. Usahakan tubuh kita ini fit, karena syariatnya virus itu hanya masuk kalau tubuh kita lemah. Kalau kita jaga tubuh kita ini lillahi ta'ala, bukan karena keingin sterek. Nanti kalau kita ingin berotot, kemana-mana kaos dibuat sempit, nafas ditahan demi ngebrehil. Percuma udah gaya-gaya gini digigit anjing lari, kan kurang bagus. Ya hati-hati saudara ya. Kalau di dunia lelaki kan seneng kalau dia ototnya bagus, gagah. Maaf, ini bagus, nggak ada salahnya. Nabi Muhammad juga atletis, gagah. Para sahabat Nabi juga kuat-kuat, subhanallah. Tapi nggak ada yang sombong. Hati-hati kalau kita latih olahraga sengaja binaraga, bawa barbel, terus maaf ya, jangan tersinggung nih. Terus kemana-mana ingin kelihatan apa? Waduh, seperti Arnold Schwarzenegger itu siapa tuh? Apa sulit? Allah tahu nggak kita lagi petantang petenteng? Gampang bagi Allah, tiba-tiba kirim aja anjing kecil tapi tariknya tajam. Ngabecir kan gagah-gagah dikejar anjing, kurang wibawa. Mudah saudara harus tahu, mudah bagi Allah tuh. Menakdirkan apapun mudah. Allah tahu tuh kita lagi somse, lagi otot, gampang itu. Gampang sekali Allah mempermalukan kita. Kalau Allah menghendaki terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Akhwat, hati-hati yang centil, segala dibuat ketat ya nggak, nanti darah dibikin nggak lancar, pingsan. Gampang bagi Allah pamer itu, kirim balon dar meledak, luka, gampang sekali. Semuanya mudah, tidak ada penghalang apapun. Makanya sudahlah sekarang merunduk, nggak ada perlunya kita centil, gumasep, pengen dianggap orang lain cakep, seksi, mau apa? Dikirim nanti yang berminat, udah gaya seksi nanti digerakin aja yang memang pencari seksi ya. Nanti jadi masalah seumur-umur. Dah, pakai pakaian nggak usah centil. Nanti gimana kalau saya nggak menarik? Mau menarik siapa? Orang soleh mah nggak tertarik sama yang centil, betul kan? Memang kita soleh. Hati-hati ngaku-ngaku ya. Nah, tenang aja, tidak harus jodoh itu merekayasa dimanis-manis supaya orang lain terpikat. Enggak, hati orang itu milik Allah. Kalau Allah ngatur jodoh, ini seorang akhwat benar-benar selalu bertobat, hatinya putus dari makhluk, dia berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, cintanya tumpah utuh hanya untuk Allah. Kalau Allah mau memberi, sudah diatur.